Belum lama ini, masyarakat dikejutkan dengan fenomena munculnya buaya di daratan. Fenomena ini pun dikait-kaitkan dengan hal-hal berbau mistis. Bahkan, buaya tersebut dianggap sedang mencari saudara kembarnya. Meski bertolak belakang dengan logika dan akal sehat, namun tak sedikit juga yang mempercayainya. Lantas, seperti apa fakta-fakta kejadian buaya yang diduga mencari kembarannya ini? Yuk kita intip video berikut ini. Mari kita bongkar. Mari kita mulai dengan kejadian di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Buaya sepanjang 2 meter terdampar di Pantai Lamundra pada 16 Februari 2021 lalu. Karena penasaran, warga pun langsung mengerumuni buaya yang memiliki 5 jari ini. Dalam waktu yang hampir bersamaan, kemunculan buaya di darat juga terjadi di 3 tempat yang berbeda. Hal ini membuat warga semakin percaya bahwa buaya ini sedang mencari kembaran manusianya. Kepercayaan ini semakin diperkuat karena hewan dengan nama Latin Crocodylus crossus ini memiliki 5 jari layaknya manusia. Karenanya, buaya ini pun diperlakukan layaknya manusia, yaitu dengan menutupi tubuhnya dengan kain sarung. Fenomena serupa juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan pada tahun 2020 lalu. Seekor buaya muara dengan panjang hampir 2 meter ditemukan di pinggiran Sungai Telo. Oleh warga sekitar, hewan buas ini dianggap sebagai siluman atau hewan jadi-jadian. Namun banyak juga menganggapnya sebagai kembaran manusia, sehingga hewan bergigi tajam ini naik ke darat untuk mencari saudaranya. Hewan buas ini kemudian dibawa oleh warga bernama Mulyadi ke rumahnya. Karena menganggapnya sebagai kerabat, buaya ini pun diperlakukan layaknya manusia, dengan membarikannya di atas kasur, lengkap dengan bantal dan kain kafan sebagai selimutnya. Tak hanya itu, Mulyadi juga melakukan ritual adat dengan memanggil pemain gendang Gandrang Bulu sebagai bentuk penyambutan terhadap buaya yang diyakininya sebagai keluarga itu. Tak kalah heboh, fenomena serupa juga terjadi di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Selatan pada 2020 lalu. Seekor buaya kecil terperangkap jaring seekor nelayan bernama Jamaluddin. Buaya berjari 5 ini lantas dibawa pulang oleh Jamaluddin ke rumahnya. Jamaluddin dan istrinya Hasnia menganggap reptil tersebut sebagai kembaran anaknya yang sudah lama menghilang. Tak ayal, buaya ini diperlakukan dengan sangat spesial layaknya manusia. Mulai dengan diselimuti dengan sarung batik agar tidak kedinginan, dibuatkan kolam khusus di kamar hingga diberi nama sendiri, yaitu Ainun. Setiap harinya Ainun juga diberi makan ikan dan ayam. Bahkan, Hasnia kerap kali menggendong dan mendekap buaya kecil itu layaknya anak kandungnya sendiri. Lantas, bagaimana fenomena ini dilihat dari sudut pandang sains, budaya, dan agama? Dalam kacamata sains, pertautan saudara antara manusia dan buaya adalah hal yang tidak mungkin. Satu berasal dari famili Hominidae, satunya berasal dari famili Crocodilidae. Bahkan, dalam pohon silsila yang dibuat oleh Carl von Linné, manusia dan buaya terpisah sangat jauh, sehingga fenomena yang dipercaya oleh masyarakat ini dapat dikatakan hanyalah mitos belaka. Namun bagi masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Bugis Makassar, kepercayaan bahwa buaya dianggap sebagai kembaran manusia sudah lama eksis. Bahkan, jauh sebelum Islam masuk di Sulawesi Selatan. Dalam perspektif budaya, mitos ini tertuang dalam kitab Bugis kuno Ilagaligo. Salah satu bagian dari kitab ini menceritakan bahwa manusia lahir di dunia ini ada kembarannya, entah itu ular ataupun buaya. Bahkan dewa dan dewi dari dunia langit dan dunia bawah laut ketika turun ke bumi selalu duduk di punggung buaya. Karena itu, masyarakat Bugis Makassar meyakini buaya adalah makhluk yang istimewa. Bahkan, menurut Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Nur Hayati Rahmat, masyarakat Sulsel enggan menyebut hewan ini sebagai buaya, melainkan sebagai pemilik air atau Patanajene dalam bahasa Makassar. Lebih lanjut, penulis buku Suara-Suara dalam Lokalitas itu menuturkan bahwa seiring dengan kemunculan Islam di Sulawesi Selatan, kepercayaan tersebut perlahan mulai memudar. Karena kepercayaan tersebut sangat bertolak belakang dengan syariat dan kepercayaan umat Islam. Namun tak bisa dipungkiri bahwa masih banyak yang meyakini hal tersebut hingga saat ini. Hal senada juga diungkapkan oleh sejarawan Universitas Negeri Makassar, Taufik Ahmad, yang melihat fenomena tersebut sebagai mitos dan konstruksi sosial yang diciptakan orang Bugis Makassar dalam memandang hubungan manusia dengan alam. Menurutnya,
Anggapan masyarakat bahwa buaya adalah saudara manusia merupakan bentuk penghargaan. Selain tak mau menyebutnya dengan sebutan buaya, orang-orang Bugis Makassar melakukan penghargaan dengan mengadakan ritual atau meletakkan sesajen di tepi sungai. Tak mengerankan, dari 3 fenomena munculnya buaya di darat yang dibahas di awal, semuanya diperlakukan dengan hormat layaknya manusia. Pada akhirnya, mitos yang tumbuh berkembang di tengah masyarakat ini memiliki fungsi sosial dalam masyarakat, yaitu agar manusia menjaga dan melestarikan alam dan lingkungannya. Karena menurut beberapa penelitian, kemunculan buaya-buaya di daratan diakibatkan oleh terganggunya habitat mereka. Entah karena pembangunan yang sangat masif dan mengabaikan lingkungan hingga masifnya penggunaan pestisida dari daerah-daerah pertanian. Malahan hal ini kerap kali mengakibatkan buaya dan manusia terlibat dalam konfrontasi. Pasti sering kan mendengar berita manusia diterkam buaya? Semoga hal ini nggak terjadi lagi deh. Dalam mendengar setelah fakta-fakta kejadian buaya yang diyakini mencari kembaran manusianya, memang sulit menerima dengan akal sehat kepercayaan bahwa buaya bersaudara dengan manusia. Terlebih lagi, secara sainsial itu tidak dapat dibuktikan dan hanya mitos belaka. Akan tetapi, jika melihatnya dengan bijak, hal itu semacam penanda atau pengingat bagi kita untuk selalu menghormati alam tempat kita bergantung. Video kisah dan mitos buaya bersaudara dengan manusia juga ada di daerah kamu nggak deh? Bagi ceritamu di kolom komentar ya. Oke, demikian informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.